Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Strategis kelas B, akan mempresentasikan analisis manajemen strategi pada UMKM Tera Susu. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Faiz Wafi, kemudian Aditya Raka, dan saya sendiri Muhammad Rifki Hakim, kemudian Fatan Abdurrahman, Gibran Samudradana, dan juga Nikola Irnadian. Baik, pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian ini, yaitu perkembangan lingkungan bisnis yang saat ini semakin dinamis dan juga kompetitif. Hal tersebut menuntut pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan bersaing demi keberlangsungan bisnis mereka. Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, seringkali UMKM menghadapi keterbatasan sumber daya mulai dari finansial, operasional, hingga manajerial. Dalam industri minuman kekinian, persaingan semakin meningkat seiring tingginya minat konsumen, terutama kalangan anak muda. Tera Susu yang menjadi objek penelitian dari kami merupakan UMKM di bidang minuman berbasis susu murni dengan konsep perjualan yang unik, masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal seperti pengelolaan operasional dan juga pemasaran, maupun dari sisi eksternal seperti dinamika pasar dan juga persaingan industri. Oleh karena itu, diperlukan analisis manajemen strategis untuk menentukan posisi usaha dan juga merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan bisnis. Situ ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Tera Susu. Habis itu yang kedua, bagaimana posisi strategis Tera Susu saat ini berdasarkan hasil analisis matriks IFAS dan EFAS. Situ yang terakhir, apa strategi pengembangan yang tepat bagi Tera Susu untuk mengatasi penurunan penjualan dan meningkatkan daya saing di industri kuliner susu murni tersebut? Lalu untuk slide selanjutnya ada di tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk menganalisis kondisi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis teras susu. Yang kedua, untuk mengetahui dan menentukan posisi strategis bisnis teras susu berdasarkan hasil analisis matrik IFAS dan EFAS. Yang ketiga, untuk merumuskan strategi pengembangan bisnis yang tepat bagi teras susu dan dalam mengatasi penurunan penjualan serta meningkatkan daya saing di industri kuliner susu murni. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan referensi dalam bidang manajemen strategis, khususnya pada analisis faktor internal dan eksternal pada UMKM. Lalu yang kedua menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Lalu manfaat praktisnya menjadi bahan evaluasi bagi Tera Susu dalam mengelola usaha, membantu mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan, juga kelemahan yang perlu diperbaiki, lalu membantu merumuskan strategi untuk meningkatkan brand awareness, menstabilkan penjualan, dan memperkuat daya saing. Lalu untuk manfaat sosial ekonominya, yang pertama mendorong pengembangan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya untuk anak muda yang ingin berwirausaha secara kreatif dan inovatif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Baik, selanjutnya masuk ke batasan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan dan asumsi sebagai berikut. Untuk batasan, penelitian hanya difokuskan pada UMKM Tera Susu yang meliputi produk minuman berbasis susu. Tidak mencakup bentuk usaha lain di luar produk tersebut. Yang kedua, data dan informasi yang digunakan bersumber dari Tera Susu yang sedang beroperasi hingga saat ini dan dikumpulkan melalui metode wawancara serta observasi media sosial. Tidak termasuk dengan sumber lain seperti pelanggan dan lain-lain. Lalu untuk asumsi, yang pertama, data dan informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi bisnis dari Tera Susu. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Lalu selanjutnya masuk ke analisis SWOT. SWOT analisis adalah metode untuk menganalisis kondisi internal dan juga eksternal perusahaan dalam menentukan strategi. Untuk komponen-komponen dari SWOT antara lain, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, merupakan keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk weaknesses atau kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan internal. Selanjutnya yaitu opportunities
atau peluang merupakan kondisi eksternal yang menguntungkan, atau yang terakhir yaitu threats atau ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi merugikan. Lalu selanjutnya masuk ke internal factor evaluation atau WFE matrix. WFE matrix adalah alat analisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weaknesses. Digunakan untuk mengetahui seberapa kuat kondisi internal perusahaan dalam mendukung strategi bisnis. Lalu berikutnya ada external factor evaluation atau EFM matrix. Jadi EFM matrix ini adalah alat untuk mengevaluasi faktor eksternal perusahaan berupa peluang dan ancaman yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam merespon lingkungan luar. Komponennya meliputi identifikasi faktor eksternal, pemberian bobot, pemberian rating, perhitungan skor tertimbang, hingga total skor efek. Selanjutnya TOWS. Jadi TOWS analisis ini adalah alat untuk merumuskan strategi dengan mencocokkan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman sebagai pengembangan dari SWOT tadi. Strateginya meliputi SO, WO, ST, dan WT untuk membantu perusahaan menentukan langkah yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu masuk ke Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Jadi QSPM ini adalah alat perencanaan strategis yang bersifat kuantitatif. Nah, biasanya QSPM ini menjawab pertanyaan seperti dari sekian banyak pilihan strategi yang ada, mana yang paling layak dan diprioritaskan untuk dijalankan. Nah, di komponen matriksnya ini ada faktor kunci, jadi kita masukkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari suatu perusahaan itu apa saja. Lalu kita masukkan ratingnya berapa, dan alternatif strategi kita masukkan beberapa strategi, lalu kita bandingkan setiap strateginya dengan memasukkan AS dan TAS pada setiap strateginya. Lalu kita bisa melihat mana yang paling layak untuk diprioritaskan. Selanjutnya ada McKinsey Matrix. Jadi McKinsey Matrix ini alat analisis strategi yang dipakai untuk mengevaluasi posisi unit bisnis berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bisnisnya. Prosesnya, penentuannya tuh strateginya dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi gak cuma bergantung pada intuisi, tapi juga berdasarkan analisis yang terstruktur. McKinsey Matrix ini disusun oleh McKinsey & Company bersama General Electric dan dapat membantu menjawab pertanyaan penting dalam manajemen, yaitu pertanyaan kayak dari berbagai unit bisnis yang kita miliki, mana yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan, dipertahankan, atau dilepas. Berikut gambar contoh dari McKinsey Matrix. Habis itu ada penelitian terdahulu, yakni yang pertama dari David, manajemen strategis sebagai kerangka pengambilan keputusan berbasis SWOT. Itu yang kedua ada Gurel Entat, SWOT sebagai alat integrasi faktor internal eksternal secara sistematis. Habis itu ada Kotler and Keller 2016, analisis lingkungan untuk mendukung strategi pemasaran dan organisasi. Habis itu ada Willin et al, pentingnya respon terhadap lingkungan untuk menghadapi persaingan yang kompetitif. Habis itu selanjutnya ada pendekatan penelitian, yakni yang pertama metode deskriptif kualitatif, yang kedua data primer, wawancara mendalam dengan pemilik teras susu, yang ketiga data sekunder, observasi media sosial dan studi dokumentasi, yang keempat ada tujuan menganalisis fakta lapangan menggunakan matriks IFAS dan EFAS. Lalu ada objek penelitian. Jadi objek dari penelitian ini adalah UMKM teras susu, yaitu bisnis yang terbentuk dari pertemanan kampus yang memiliki konsep unik, yaitu menjual susu di dalam mobil van. Lalu produk-produk yang dimiliki oleh teras susu ini ada susu yang memiliki banyak varian rasa, juga cemilan-cemilan yang lezat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan juga studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik UMKM untuk memperoleh data primer seperti kondisi internal dan juga eksternal dari UMKM tersebut. Kemudian untuk data sekunder diperoleh melalui internet, khususnya media sosial teras susu yang digunakan untuk mengamati aktivitas promosi, informasi produk, serta respon konsumen terhadap bisnis tersebut. Berikut adalah diagram alur penelitian
dari penelitian kelompok kami yang dimulai dari menentukan objek dan subjek penelitian, melakukan studi literatur, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyusun laporan. Berikutnya ada teknik analisis data dari penelitian kami yang berupa IFAS dan EVAS. Jadi IFAS dan EVAS ini adalah alat untuk menganalisis faktor, kalau IFAS internal, kalau EVAS itu eksternal perusahaan, yaitu kalau dari IFAS kekuatan dan kelemahan, kalau EVAS itu peluang dan ancaman dari perusahaan. Terus nanti setiap faktor itu dikasih bobot, rating, lalu dihitung skor tertimbang untuk menilai kemampuan perusahaan dalam merespon lingkungan internal maupun eksternal sebagai dasar penentu dari strategi yang sebaiknya diambil. Lalu masuk di analisis faktor internal. Jadi yang pertama ada strength. Terasusu memiliki kekuatan, yaitu yang pertama ada produk inovatif. Lalu harga kompetitif, mereka masih menetapkan harga yang bisa dibilang terjangkau. Lalu konsep usaha yang unik dengan konsep mereka, yaitu berjualan susu di dalam van, itu menjadikan hal tersebut adalah suatu identitas yang berbeda dari komuter lain. Lalu fokus pada kualitas bahan baku, juga fleksibel dan adaptif terhadap tren. Lalu masuk pada weakness, jadi kelemahan Terasusu itu mereka masih belum terstruktur untuk SOP dan sistem operasionalnya. Lalu SDM juga masih terbatas dan belum profesional karena mereka belum memiliki pengalaman yang cukup banyak sebelumnya. Lalu pemasaran digital yang belum optimal, lokasi kurang strategis karena mereka berada di dalam komplek perumahan yang lalu lalang orang itu masih sedikit. Lalu pengelolaan keuangan masih sederhana, keterbatasan modal, juga konsistensi kualitas produk belum stabil. Selanjutnya untuk analisis faktor eksternal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada opportunities dan juga threats. Untuk opportunities, tren minuman kekinian yang terus berkembang, kemudian tingginya minat anak muda terhadap produk yang unik, kemudian perkembangan platform digital seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, kemudian ada peluang kolaborasi dengan event atau brand-brand lain, dan yang terakhir media sosial sebagai sarana promosi yang murah. Kemudian untuk ancaman dari eksternal, yang pertama ada persaingan tinggi di bisnis minuman kekinian, kemudian juga ada fluktuasi harga bahan baku susu, yang ketiga ada perubahan selera konsumen yang cepat, yang keempat banyaknya produk substitusi seperti kopi, boba, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan pada lokasi dan juga traffic pelanggan. Lalu di sini ada matrik IFAS yang total skornya bisa dilihat 2,42. Yang dapat disimpulkan bahwa kondisi internal Terasusu berada pada kategori sedang atau sudah cukup baik. Hal ini berarti perusahaan sudah memiliki beberapa keunggulan yang bisa kita lihat di sini, seperti contohnya produknya sudah inovatif, konsepnya sudah unik, dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa yang masih bisa diperbaiki. Kekurangannya bisa dilihat di sini seperti SOP, pemasaran digital yang belum efektif, dan konsistensi kualitas produk yang belum stabil. Lalu selanjutnya dari penyusunan matriks EVAS, terdapat 5 faktor yang dianggap memberikan peluang dengan total skor peluang sebesar 1,51 yang berasal dari kombinasi faktor seperti tren minuman kekinian, minat anak muda, dan perkembangan platform digital. Sedangkan pada bagian threats atau ancaman, terdapat 5 faktor yang menjadi ancaman bagi usaha dengan total skor ancaman sebesar 0,92 yang mencakup faktor persaingan tinggi, fluktuasi harga bahan baku susu, dan produk substitusi. Total EVAS yang dihitung adalah 2,43 yang menggambarkan pengaruh keseluruhan faktor eksternal terhadap keberlangsungan usaha Terasusu dengan peluang yang lebih dominan dibandingkan ancaman yang ada. Selanjutnya masuk ke posisi dan implikasi strategis. Yang pertama yaitu SWOT Matrix. Terasusu memiliki kekuatan menonjol berupa produk inovatif, konsep mobil van yang unik, dan juga fokus pada kualitas bahan baku. Namun kelemahan struktural seperti tidak adanya SOP, pemasaran digital yang minim, dan juga keterbatasan modal masih menghambat pertumbuhan. Dari sisi eksternal, peluang lebih dominan didukung oleh tren minuman kekinian, platform digital, dan juga potensi kolaborasi. Ancaman utama berupa persaingan ketat, fluktuasi bahan baku, dan juga perubahan selera konsumen yang perlu diantisipasi.
TerraSusu berada di posisi strategi sedang, kekuatan dan peluang ada namun belum dimanfaatkan secara optimal karena kelemahan operasional. Lalu selanjutnya masuk ke TOS Matrix. Yang pertama yaitu SEO atau Strength Opportunities, yaitu memaksimalkan konsep unik dan inovasi produk lewat medsos dan juga platform delivery. Yang kedua yaitu WO atau Weakness Opportunities, yaitu dengan memperkuat brand digital dan masuk ke GoFood atau GrabFood untuk menutupi kelemahan lokasi. Yang ketiga yaitu ST atau Strength Threats, yaitu dengan menggunakan diferensiasi konsep, fun, dan juga kualitas premium untuk menghadapi persaingan yang ketat. Lalu yang terakhir yaitu WT atau Weakness Threats, yaitu dengan menyusun SOP, perbaiki SDM, dan juga mempertimbangkan relokasi ke area yang lebih ramai. Lalu yang terakhir yaitu IE Matrix, yaitu dengan skor IFAS sebesar 2,42 pada sumbu X dan juga EVAS sebesar 2,43 pada sumbu Y. TerraSusu jatuh pada sel V atau 5, yaitu dengan strategi hold dan maintain. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kuantitatif strategic planning matrix (QSPM) untuk menentukan strategi yang paling prioritas bagi TerraSusu. Matriks QSPM dibuat dengan menggunakan faktor-faktor internal dan juga eksternal yang sebelumnya telah dianalisis melalui IFAS dan juga EVAS. Setiap faktor diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian masing-masing alternatif strategi diberikan attractiveness score atau AS untuk menunjukkan seberapa efektif strategi tersebut dalam merespon faktor yang ada. Nilai tersebut kemudian dikalikan sehingga menghasilkan total attractiveness score atau TAS. Dalam penelitian ini terdapat 3 alternatif strategi yang dibandingkan, yaitu yang pertama yaitu strategi A, yaitu optimalisasi pemasaran digital dan platform delivery, lalu strategi B yaitu penguatan sistem operasional dan juga manajemen internal, lalu strategi C yaitu mengembangkan kolaborasi event dan juga komunitas. Berdasarkan hasil QSPM, strategi A yang optimalisasi pemasaran digital dan platform delivery memperoleh nilai STAS tertinggi sebesar 6,49 sehingga menjadi strategi paling prioritas untuk diterapkan oleh TerraSusu. Strategi ini dinilai paling efektif karena mampu memanfaatkan peluang media sosial dan platform delivery sekaligus mengatasi kelemahan pada pemasaran digital dan keterbatasan lokasi usaha. Sementara itu, strategi C memperoleh nilai 5,62 dan strategi B sebesar 5,20. Dengan demikian, fokus TerraSusu sebaiknya diarahkan pada penguatan digital marketing untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan juga memperkuat daya saing bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan matriks McKinsey. Yang pertama ada daya tarik industri. Menilai seberapa menarik industri untuk dijalankan. Pada TerraSusu sendiri, faktor pendukungnya meliputi yang pertama, tren minuman kekinian yang terus berkembang. Yang kedua, minat konsumen tinggi. Yang ketiga, adanya platform delivery seperti GoFood dan GrabFood. Situ ada promosi mudah melalui media sosial. Selanjutnya ada kekuatan bisnis atau bisnis strength, menilai kemampuan internal bisnis dalam bersaing. Kelebihan TerraSusu sendiri, yang pertama, produk inovatif dengan banyak varian. Yang kedua, konsep usaha unik menggunakan mobil van. Yang ketiga, harga kompetitif serta fleksibel mengikuti tren pasar. Skala penilaian McKinsey Matrix sendiri menggunakan 3 kategori. Yang pertama low, yang kedua medium, yang ketiga high. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi dalam matriks McKinsey sendiri. Terdapat 3 strategi utama. Yang pertama ada invest atau grow, memperbesar investasi dan mengembangkan bisnis. Yang kedua ada selectivity earning, fokus mempertahankan keuntungan dan memilih peluang terbaik. Yang ketiga ada harvest atau divest, mengurangi investasi atau melepas bisnis. Situ ada posisi strategis TerraSusu. TerraSusu berada di dalam medium industri attractiveness dan medium business strength. Strategi yang disarankan adalah selectivity atau earning, yaitu yang pertama memanfaatkan peluang yang ada, yang kedua memperbaiki kelemahan internal, yang ketiga menjaga profitabilitas tanpa ekspansi besar terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, TerraSusu berada dalam posisi strategis yang sedang dengan kekuatan pada produk inovatif, harga kompetitif, dan konsep usaha yang unik. Namun, terhadap kelemahan dan sistem operasional, SDM dan pemasaran digital yang perlu diperbaiki. Peluang eksternal seperti tren minuman kekinian dan perkembangan platform digital lebih dominan dibandingkan ancaman, seperti persaingan ketat dan fluktuasi harga bahan baku. Strategi yang disarankan adalah mengoptimalkan kekuatan yang ada, memperbaiki kelemahan internal, serta memanfaatkan peluang eksternal untuk meningkatkan daya saing. Fokus utama adalah penguatan operasional, pemasaran digital,
dan perluasan jangkauan pasar. Lalu untuk implikasi manajerialnya adalah yang pertama diversifikasi lokasi untuk menangkal ancaman persaingan, yang kedua inovasi produk berkelanjutan untuk menghadapi persaingan, yang ketiga pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau pasar lebih luas, yang keempat membangun kemitraan dan kolaborasi dengan komunitas, yang kelima pergaulan penguatan sistem operasional dan standarisasi, yang keenam optimalisasi pemasaran digital, yang ketujuh peningkatan manajemen SDM, dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan yang lebih modern. Habis itu ada rekomendasi strategi. Tera Susu perlu mengoptimalkan pemasaran digital melalui content planning yang kreatif dan konsisten di Instagram serta TikTok guna memperkuat brand awareness untuk memperluas jangkauan pasar, integrasi ke platform-platform pengiriman online seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood harus segera dilakukan dibarengi dengan kolaborasi aktif bersama komunitas kreatif dan olahraga guna membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Dari sisi operasional, penerapan SOP yang ketat sangat krusial untuk menjaga konsistensi kualitas bahan baku susu murni. Selain itu, rencana relokasi ke lokasi dengan traffic pengunjung yang lebih tinggi perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Inovasi produk secara berkala melalui penambahan varian rasa dan menu pendamping juga menjadi kunci utama untuk menjaga relevansi bisnis di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.